Kasih lihat dulu, ini bukan Al-Quran. Ini Alkitab. Kenapa bahasa Arab? Karena sebetulnya Alkitab tertua sampai sekarang ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Arab. Kenapa? Karena gereja pertama itu gereja Coptic Church namanya. Oh iya ini. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Matius 18 ayat yang ke-7 berkata demikian. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi, Yesus berkata bahwa akan ada banyak penyesat. Dan upah dari para penyesat itu adalah celaka. Jadi, ketika saya membaca ini, saya selalu teringat kepada para mualaf yang selalu memelintir, memutarbalikkan firman Tuhan menjadi penyesat. Baik bagi orang Kristen yang imannya suam-suam kuku, maupun bagi orang Islam itu sendiri. Siapakah mereka? Salah satunya adalah Ustadz Kainama dan teman-temannya. Gitu ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Sampai dia ketemu ayat-ayat itu. Sudah buka kitab suci Mobi? Diklik nanti ada pilihan kitab suci, bawahnya ada Arab. Klik Arab. Oke. Udah. Terus. Ke bawah tuh ada tulisan LUK. LUK. Ntar di ini aja. LUK. Ini kitab mereka, Tuan Guru. Pilih angka 6. 6 dalam kurung itu diklik, dipencet aja 6-nya. Yang 16. 6. 6, oke. 6, udah. Udah. Nah, tuh. Geser cari angka 12. Angka 12. Ustazi baca. Kasih lihat dulu, ini bukan Al-Quran. Ini Alkitab. Kenapa bahasa Arab? Karena sebetulnya Alkitab tertua sampai sekarang ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Arab. Kenapa? Karena gereja pertama itu gereja Coptic Church namanya. Oh iya ini, saya bacain ya. Iya, baca. Silakan. Wa fi yawmin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya wa qada al-laila kullahu fi salati lillah. Jesus itu, artikan. Ya. Jadi wa fi yawmin minal ayyam, ya, dari hari pada suatu hari, ya, di hari-hari tersebut kharaja ilal jabali liyusalli. Dia keluar menuju gunung untuk liyusalli, untuk sholat, melaksanakan sholat. Terusin. Orang yang tidak tahu apa-apa, orang Kristen yang malas pergi ke gereja, malas belajar, ataupun orang Islam juga, termasuk mualaf yang baru yang ada bersama dengan Ustadz Kainama dan kawan-kawan itu. Ketika mendengar Ustadz Kainama ngomong demikian, gitu ya, pasti mereka mengira Ustadz Kainama ini orang pintar, orang hebat, berwawasan luas. Gitu ya. Ya gimana nggak pintar, nggak hebat. Kan dia ini kuliahnya sampai S3. Nggak ada kampusnya, tapi bisa lulus S3. Itu hebat loh. Nggak semua orang bisa begitu. Jadi ini adalah salah satu kehebatan Ustadz Kainama. Yang kedua, kehebatannya adalah memutarbalikkan fakta. Jadi dia ini adalah penyesat. Saya ini kasihan loh kepada orang-orang Islam sebenarnya. Kok dia ini dipercaya? Jadi orang-orang Islam ini harusnya recheck dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Bener nggak gitu ya? Saya sudah sering kali meluruskan dia dalam video-video saya. Silahkan dilihat. Kayak kemarin itu ya ada Ustadz yang nangis-nangis baca kitab Yesaya gitu ya. Dengan nangis-nangis, berharap bahwa ini adalah nubuatan nabinya. Padahal Yesaya dalam konteks itu yang dibaca oleh Ustadz itu berbicara mengenai Israel. Bangsa yang buta, tegar tengkuk, dia hanya beribadah kepada Tuhan di bibir saja, tapi hatinya tidak. Ibadah mereka hanya sebagai agamawi yang dibuat-buat oleh manusia. Tapi itu diklaim sebagai nubuatan nabinya. Nah gini nih loh ya. Jadi sekarang itu bukan zaman keterbelakang atau zaman jahiliyah yang dimana informasi itu sudah tidak bisa diakses lagi gitu. Enggak. Sekarang zaman itu sudah canggih, sudah berada di genggaman tangan. Bisa diakses tuh semua berita-berita. Termasuk apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama tadi. Dia mengatakan bahwa kitab tertua itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, katanya dia. Dan gereja yang pertama didirikan adalah gereja Koptik, katanya dia ya.
Oke, mari kita bersama-sama membahas ini. Jadi, gereja yang pertama kali didirikan itu adalah Gereja Ortodoks Syria. Gereja Ortodoks Syria ini didirikan pertama kali oleh Santo Petrus. Jadi setelah mendirikan gereja di Antioquia yang kemudian menjadi Gereja Ortodoks Syria, kemudian Santo Petrus pergi ke Roma dan mendirikan gereja Roma. Yang kedua adalah Santo Markus atau Markus. Kemudian Markus, dia pergi menginjil di Mesir dan kemudian mendirikan gereja Koptik. Setelah itu, Andreas, saudara dari Petrus. Andreas pergi ke Yunani, mendirikan gereja Yunani atau gereja Bizantium. Itu adalah gereja mula-mula yang didirikan oleh para rasul. Jadi, ini semuanya ada di dalam buku sejarah gereja yang tertua atau gereja awal. Nah, pertanyaannya, apakah gereja-gereja ini termasuk gereja Koptik yang didirikan oleh Markus di Mesir memakai bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab? Jadi gini, pada waktu itu, gereja Koptik di Mesir itu memakai 3 bahasa. Bahasa apa? Ibrani, Yunani, dan Aram. Ini Alkitabnya. Kemudian, di dalam liturgi mereka, atau yang disebut dengan leksionari, mereka memakai kutipan-kutipan di dalam bahasa Arab. Gitu ya. Jadi bahasa Arab yang dipakai pada waktu itu hanya kutipan-kutipan. Dan kapan Alkitab bahasa Arab itu utuh atau seutuhnya menjadi Alkitab berbahasa Arab atau Alkitab Al-Muqaddas? Baru di abad ke-9 ke-10 Masehi. Sebelum itu hanya kayak kutipan-kutipan dari surat apa, Injil apa, begitu ya. Tidak lengkap. Baru lengkap menjadi bahasa Arab, Alkitab berbahasa Arab, itu abad ke-9 ke-10 Masehi. Jadi tidak mungkin ada kitab berbahasa Arab di abad pertama di zaman para rasul. Itu hanya bualan Ustadz Kainama yang tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, tolong ya, cek dan recheck mengenai apa yang dikatakan oleh para mualaf ini. Dikhawatirkan dia itu menyesatkan umat Islam terlalu banyak nanti ya. Nah, kalau saya bahas gini ini, biasanya ada tuh yang komen, kemudian maki-maki saya. Wah, saya ini nggak tahu apa-apa, Kainama lah yang benar, Kainama lah yang pintar, gitu ya, karena dia sudah S3. Semoga video ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.